Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini suara salamnya terhenti karena minum ini. Gak apa-apa sambil minum, tapi giliran salam berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para bapak dan ibu hadirin jamaah sekalian, jamaah salat tarawih, yang semoga malam ini kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini sebagaimana janji saya tadi malam, insyaallah kita akan mengkaji, mendiskusikan sebuah tema. Yang tema ini menjadi tema yang sangat menarik karena menjadi kehidupan di dalam perjalanan hidup kita semua, yaitu lanjutan dari tema menjadi sang utusan. Bila kemarin kita berbicara tentang menjadi sang utusan, maka hari ini akan lebih spesifik menjadi sebuah prinsip-prinsip, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh sang utusan itu. Bila kemarin malam kita berbicara tentang fungsi sang utusan yang ada 5, yaitu fungsi sebagai penyaksi, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, kemudian sebagai penyeru ke jalan kebaikan, dan sebagai cahaya atau pelita yang menerangi. Maka sekarang kita akan berbicara tentang tugas-tugas itu dilakukan dengan cara apa. Tentu saja kalau kita berbicara tentang model terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makasih. Yang hari ini, malam ini kita akan mencoba membreakdown tugas-tugas itu supaya tugas-tugas ini bisa membumi. Saya tidak ingin kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat hanya ada di bingkai suci sejarah, di bingkai suci buku-buku sejarah yang kita sepertinya sulit untuk mengikutinya. Malam ini kita lihat bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang handal pada saat kita memimpin di dalam sebuah organisasi, termasuk organisasi yang paling kecil, yaitu dalam keluarga. Bapak dan ibu sekalian, saya ingin spesifik membawa ini pada ranah keluarga dulu. Tetapi nanti penjelasannya insya Allah di dalam konteks kita sebagai apapun, termasuk adik-adik remaja, adik-adik yang kecil sebagai pelajar, termasuk kita sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai apapun, kita akan bisa melaksanakannya dengan baik. Biasanya yang disebut dengan parents, baik itu ayah ataupun ibu, punya fungsi 2 ini. Ya, jadi kalau sekarang banyak pasangan nggak yang hadir ya? Yang para istrinya hadir, suaminya ada ini? Ada yang istrinya hadir, suaminya tidak? Atau sebaliknya? Saya tahu yang masih di Jakarta atau masih di Indonesia ini. Jadi yang pasangannya di Indonesia ya sudah, BDK saja, berdamai dengan keadaan. Baik. Malam ini kita ambil sebuah tema becoming a great parents. Bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Tapi tentu saja bukan cuma sebagai orang tua, tapi nanti sebagai guru, kemudian sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Karena kita harus berada pada sebuah kondisi kehidupan yang bermanfaat buat lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah mengapa kita mengambil pilihan greatness. Saya ingin ajaran agama itu membumi, yang kemarin sempat kita sepakati untuk terus berkarya lebih baik. Bila berbuat lebih baik itu memungkinkan, maka berbuat baik saja tidak cukup. Itulah kenapa konsep Islam mengajarkan kita untuk bergerak dari kondisi atau zona rata-rata menjadi zona di atas rata-rata, from good to great.
Manusia yang sudah baik di zona rata-rata harus mengupgrade dirinya menjadi lebih baik. Apapun itu bidangnya, apapun itu kondisinya, apapun itu kapasitasnya, apapun itu profesinya, apalagi kita sebagai orang tua. Setelah kita mengetahui bahwa kondisi kita harus di-upgrade dari rata-rata menjadi di atas rata-rata, kalau dalam bahasa Al-Quran itu ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang great. Dari kata al-falah artinya kemenangan. Tidak cukup menjadi sang pemenang, tetapi jadilah sang juara. Tidak cukup menjadi sang pemenang, tapi jadilah sang juara. Terkadang untuk memenangkan sebuah pertandingan banyak orang yang pakai doping, cara-cara yang curang. Tapi maaf, sang juara sejati dia bisa melaksanakan keberhasilan kemenangannya itu dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak menyakiti dan tidak menzalimi. Oleh karena itu, be a real champion. Kalau kita bicara tentang kemenangan sejati, sang juara yang sejati, maka kita harus mulai bergerak dari sekedar zona rata-rata menjadi zona yang di atas rata-rata. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan dulu kepada para ibu. Pernahkah para ibu merasa begitu berat mendidik anak? Pernah? Oke. Dalam zona seperti ini seringkali kondisi stres karena kesulitan cara. Cara ini sudah dilakukan, ubah lagi cara yang berikutnya, ubah lagi cara yang berikutnya. Bagaimana sebetulnya Al-Quran menjadi guidance, memberikan guidance kepada kita para orang tua dalam mendidik anak-anak, kita para guru di dalam mengasuh anak-anak, kita juga sebetulnya para leaders, bagaimana menyikapi followers yang ada di bawah kita. Oke, kita lihat dari fungsi dulu. Di dalam Al-Quran, suami istri yang kemudian bergerak menjadi ayah dan bunda itu punya dua fungsi. Yang pertama adalah yang disebut dengan as-sahabiyah. Bila kita pernah mendengar fungsi komplementer atau fungsi melengkapi, rasanya bila pasangan disebut saling melengkapi, kita paham maksudnya. Setiap kita pasti ada kelemahan, setiap kita pasti ada keterbatasan, setiap kita pasti punya kekurangan. Rumah tangga yang baik adalah bila setiap pasangan saling melengkapi. Tapi kalau caranya keliru, bisa kejadiannya seperti kemarin. Masih ingat cerita suami yang gak pernah ngaji, akhirnya cerai gara-gara bacanya cuma kulhu. Persahabatan lebih berarti mitra. Suami adalah pendamping istri, istri adalah pendamping suami, yang oleh Al-Quran digambarkan dalam surah kedua ayat 187 dalam bentuk fungsi libas. Libas artinya pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Fungsi dari pakaian itu bisa saling menutupi. Menutupi dari sengatan matahari, menutupi dari kemungkinan terpaan angin yang kencang. Kita juga merasakan bahwa pakaian itu bisa berfungsi melindungi. Itulah kenapa antara suami dan istri ada fungsi persahabatan yang kuat. Dia bagaikan pakaian yang saling menutupi, maka tidak boleh aib pasangan itu dilontarkan kepada dunia luar. Sementara banyak orang terjebak kepada publikasi permasalahan domestik dibawa keluar-luar. Apalagi sekarang udah zamannya jejaring sosial. Ada kondisi yang ketika mereka di rumah, permasalahan domestik sudah diekspor kemana-mana.
Ada temannya yang di Brazil tahu, yang di Kanada tahu, yang di Inggris tahu, padahal kejadiannya cuma ada di Ciputat. Loh, ini persoalan dapur yang ada di Ciputat, kenapa orang yang di Amerika, di Kanada menjadi tahu? Publikasi masalah melalui jejaring sosial. Kalau begitu berarti fungsi libas sudah nggak main, Bapak Ibu. Fungsi sebagai pakaian sudah nggak main. Saya ingin membawa ini pada ranah yang lebih umum. Bukankah kita disebut oleh Al-Quran sebagai saling bersaudara? Surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-11 menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum. Di antara kita itu bersaudara. Saudara itu tidak boleh saling menyakiti satu sama lain, tidak boleh saling melukai, dan tidak boleh membuka aib saudaranya. Makanya ada larangan keras dalam ayat berikutnya, di ayat yang ke-12, tidak boleh melakukan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Seram ini ayat berikutnya yang Allah bahkan buat ilustrasinya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah Anda senang memakan bangkai daging saudara sendiri? Anda pasti tidak senang, kata Tuhan begitu. Jadi kalau pada ranah domestik yang ada dalam urusan rumah tangga, atau kita mau bawa ke ranah publik, ajarannya sama-sama menjaga, sama-sama melindungi, sama-sama menutupi, jangan saling bongkar aib dong. Itulah kenapa ghibah itu dari kata ghaba, artinya nggak kelihatan, ghaib. Ghaib itu sesuatu yang tidak tampak. Kita membicarakan orang lain di luar pengetahuan dia, itu namanya ghibah. Dan tidak ada manfaat dari ghibah. Anda bicarakan bila itu benar, namanya ghibah, berdosa. Bila ternyata yang dibicarakan tidak benar, namanya fitnah atau dusta. Itulah kenapa saya ingin sebelum sampai kepada great parents ini, fahami dulu fungsi kita sebagai orang tua. Dan ini guidance-nya dari Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Maaf, saya hanya menyambungkan saja. Super Family Consulting yang kami bangun sebagai program pendampingan keluarga di Indonesia, dan mudah-mudahan akan berlanjut secara online di Jepang. Sore tadi bersama dengan komunitas ibu di Masjid Otsuka, ketika menyampaikan materi tentang becoming a great mother, banyak di antara mereka yang sharing kepada saya bahwa ternyata kebutuhan terhadap Islamic parenting itu begitu kuat. Para bapak yang terlalu sibuk bekerja di luar, kadang-kadang tidak berpikir bahwa di sektor domestik ibunya udah stres mendidik anaknya. Mulai dari anak yang susah bangun pagi, mulai dari anak yang mengalami stres kepada pelajaran, mulai dari anak yang harus menghadapi tekanan budaya yang berat di Jepang. Oleh karena itu, malam ini saya bersyukur alhamdulillah yang hadir pasangannya suami istri. Ada juga yang belum ada pasangan sih. Ya, nggak apa-apa, yang masih sendirian, yang masih jomblo. Mudah-mudahan setelah ini langsung kepikiran pengen nikah. Jangan lupa saya masih punya stok 400. Jadi harus mencatat email saya segera setelah ini ya. Jangan sia-siakan. Semoga yang belum dapat jodoh segera dapat jodohnya di akhir bulan Ramadan. Yang amin, yang belum, yang udah jangan amin lagi. Ini kayaknya amin juga nih Pak Yan nih. Baru satu nih. Oh, baru satu. Ini lempengan giliran itu aminnya kenceng serius lagi. Karena itu, bagaimana kita mau berbicara tentang keluarga dengan seluruh begitu banyak masalahnya, kalau dalam persoalan saling menghargai, menutupi, berbagi, ternyata tidak berjalan. Maaf, ada pasangan yang bisa begitu mesra dengan orang lain, tapi begitu sampai di rumah garing. Dilihatnya aja udah nggak nyaman. Jadi kalau kita mau berbicara tentang keluarga, tentang greatness sebagai orang tua, maka itu breakdownnya banyak sekali. Mulai dari bahasa tubuh ketika berkomunikasi, sampai kepada sikap, pelayanan, pengertian, penghargaan, dan lain-lain. Baik, kita lihat yang kedua sekarang. Salah satu fungsi yang kita lakukan sebagai orang tua adalah at-tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pengasuhan
atau pendidikan atau pendampingan anak. Tugas kita Bapak Ibu orang tua. Nanti saya akan bawa pada ranah publik, kita juga bertugas untuk mengasuh. Seorang leader yang baik kepada followersnya adalah bukan yang followersnya sudah 12 tahun masih jadi followers terus. Sebab begitu dia mau naik sedikit, leadernya takut, ya nanti saya digantiin deh. Tidak apa-apa, Anda digantiin karena Anda sudah naik lagi ke jabatan yang lebih tinggi. Itu leader yang hebat. Begitu juga fungsi kita sebagai orang tua. Orang tua itu diberikan amanat langsung, yaitu anak. Kita ini punya umat, kita ini punya pengikut, dan pengikut kita adalah anak-anak. Nah, ada sebuah anjuran dalam atau sebuah ajaran yang sangat nyata di dalam surah keempat ayat 9. Ini fungsi tarbiyah. Jabatan kita adalah murabbi buat para bapak dan murabbiyah buat para ibu. Kita ini pendidik anak, pengasuh anak. Maka luar biasa Bapak Ibu, seandainya yang mengikuti materi ini adalah mereka yang belum menikah, anggap saja ini pre-wedding course yang diselenggarakan oleh KMII, pendidikan pranikahnya. Sekarang saya tanya nih Bapak Ibu yang udah pada kawakan menikah nih, ini kan sudah pengantin tuir semua ini, pengantin senior. Anda dulu waktu mau menikah ikut nggak pendidikan pranikah? Di Indonesia nggak ada Pak. Di kantor urusan agama ada cuma 2 jam. Bisa ditawar lagi nggak ikut. Masih ingat kan? Yang penting amplopnya 2. Aduh, menyedihkan Pak. Ketika agama lain membuka pendidikan pranikah 6 bulan. Malaysia, Singapura, Brunei. Di Jepang saya dengar sudah ada juga itu pendidikan pranikah. Saya sempat membaca di internet. Kenapa kemudian di kita hanya disediakan 2 jam? Mau dapat apa 2 jam? Sementara sekarang calon pengantin kita lebih sibuk memikirkan resepsi ketimbang ijab kabul. Betul? Oh, itu 3 bulan, 4 bulan. Ada yang prepare-nya 1 tahun sebelumnya. Kalau Anda masuk ke wilayah jajaran Balai Sudirman, Bidakara di daerah Jakarta Selatan, gedung-gedung yang dipakai untuk pernikahan itu 1 tahun sebelumnya sudah full box semuanya. Bingung cari gedung bingung. Sementara ijab kabul saya terima nikah dan kawinnya terbalik-balik. Ngucapin ijab kabul nggak hafal-hafal, pusing mikirin video syuting, mikirin catering, mikirin foto priwet. Aduh, sebegitunya lah foto priwet dipentingkan sampai masuk menghiasi Facebook, Twitter, BlackBerry, semuanya. Wow, aku pengen nikah dong. 3 bulan setelah itu fotonya disobek-sobek semuanya. Delete all. Tidak ada artinya itu priwet semuanya. Itu saya ingin membawa paradigma ini harus dirubah. Ketika kita berbicara tentang pola pendidikan anak, Islam itu telah mempersiapkan dari awal Bapak Ibu. Ada satu buku bagus yang sempat keluar pertama dari Amerika tentang prenatal education. Tahun 1990 itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Mizan. Saya sempat mendapatkan hadiah buku itu tentang pendidikan pralahir. Di barat diajarkan pendidikan pralahir, dikenalkan dengan musik klasik dan lain-lain. Tetapi Islam telah memperkenalkan pendidikan bukan pralahir, pranikah. Bagaimana untuk memilih pasangan itu diajarkan oleh sang Nabi. Yang di dalam hadisnya yang sangat singkat itu dikatakan al-irik dassas. Karakter itu sangat asasi. Kalau cara budaya Jawanya, lihat dulu bibit, bebet, bobotnya, supaya tidak salah pilih pasangan. Sampai sebegitunya Islam itu mengatur dari awal, dari pranikah, bahkan ketika anak belum ada. Ketika suami mau mendekati istri di malam pertama atau malam-malam berikutnya, atau para pengantin senior yang setiap malam adalah malam pertama. Wah, ini hebat. Ketika mau mendekati pasangannya diajarkan oleh Rasulullah, idza ata rajulun imra'atahu falyaqul Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibish syaiton ma razaqtana. Kalau suami mau deketin istrinya, mau berhubungan, jangan lupa baca doa, ya Allah lindungi aku dari syaitan dan lindungi
kami, jauhkan syaitan dari apa yang akan engkau rizkikan kepada kami, yaitu anak. Masih hafal nggak doanya ya? Halo. Ada yang bilang ke saya begini, Pak Ustadz, kalau doa sih hafal, cuma sempatnya yang nggak sempat. Yang belum hafal nanti dicetak, tulis yang besar pakai A3 gitu, tempel di kamar di atas ya. Ini menjadi penting loh Bapak Ibu sekalian. Sebegitu pentingnya agama mengatur pendidikan anak dari sebelum anak itu ada, sehingga ketika benih yang akan ditanamkan adalah anak-anak yang hebat. Kita lihat sekarang pada surah keempat ayat 9. Ini fungsi pengasuhan yang dikatakan wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah setiap engkau itu khawatir meninggalkan anak dalam keadaan yang lemah. Artinya apa? Jangan kau didik anak-anakmu menjadi generasi yang lemah. Sebegitunya, sehingga dikatakan falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kalau kita mau mendidik anak menjadi karakter yang tangguh, maka jadikanlah dua hal ini menjadi kunci utama. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah, yang kedua gunakan komunikasi yang baik. The most important dalam soal parenting adalah dua. Pertama, pondasi tauhid yang kuat, spiritualitas kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang baik. Bila ayat ke-9 surah An-Nisa ini diterapkan, maka semua orang tua akan menjadikan landasan ini menjadi lebih simpel, lebih mudah ketimbang begitu banyak teori parenting yang diajarkan oleh teori-teori barat. Sekarang bagaimana aplikasinya? Maka kemudian sebagai seorang murabbiyah, sebagai seorang pendidik, kita diajarkan untuk menerapkan aturan-aturan ini. Yang pertama adalah sebagai para pendidik, orang tua, guru, termasuk kita sebagai leader kepada anak buah, termasuk kita dalam jabatan sebagai apapun. Yang pertama, memanggil bukan memanggul. Oke, saya ingin menyampaikan satu tugas yang pertama ini. Tugas kita sebagai sang utusan, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai guru, memanggil bukan memanggul. Memanggil adalah memanggil dengan hati. Bapak Ibu pernah mendengar ketika wawancara ditanya kepada seorang guru dari sebuah desa, kenapa Anda akhirnya jadi guru padahal gajinya kecil? Kemudian dia menjawab, guru adalah panggilan hati. Bila Anda bekerja, berdedikasi dengan tinggi dan mengatakan ini adalah panggilan jiwa, maka Anda pasti merasakan pekerjaan itu lebih dedikatif. Anda merasakan bekerja itu bukan sebagai beban yang Anda panggul. Kalau sebagai orang tua, menjadikan anak adalah amanat yang kita didik dengan panggilan jiwa, maka pasti anak tidak menjadi beban. Satu ketika di sebuah pelatihan Islamic Parenting, saya bertanya kepada para peserta pelatihan, menurut Anda, anak dalam pandangan Anda sebagai apa? Macam-macam jawabnya. Ada yang bilang anak investasi Pak, buat akhirat nanti. Ada lagi yang bilang anak itu aset Pak. Loh, supaya apa kok jadi aset? Nanti kalau saya pensiun gantian dia yang biayai saya. Oh, anak jadi aset. Ada lagi yang bilang satu ibu di pojok ruangan mengangkat tangan dengan malas dan berkata, anak itu beban Pak. Hah? Kenapa jadi beban? Stres saya ngadepin anak. Untung anak saya cuma 2. Coba kalau anaknya 7, 2 aja susah banget diajarinnya, Masya Allah. Bila kita sebagai murabbi, sebagai pendidik, sebagai orang tua menjadikan anak sebagai beban yang kita panggul, maka tidak lagi ada panggilan jiwa di dalam hati, dan itu yang menjadi berat. Maka tugas kita sebagai pendidik memanggil bukan memanggul. Kalau memanggil, maka mulailah kita menelusuri pada surah An-Nahl ayat 125. Kepada para sang utusan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada mereka, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Allah itu dengan cara yang satu, hikmah,
Kemudian yang kedua adalah nasihat yang baik, mau'idhah hasanah. Kemudian yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, perdebatan yang santun. Bapak Ibu, saya mau bertanya, pernah menyaksikan seorang tua ibu berdebat dengan anaknya? Pernah? Entah di rumah, entah di mall. Apalagi di mall, saya sering banget ketemu tuh. Anak minta ini, ibunya nggak mau beliin, sampai anaknya nangis. Kata ibunya, nggak apa-apa nak, kamu mau nangis air mata darah juga mama nggak beliin. Belum tahu jurus berikutnya. Akhirnya si anak bukan cuma nangis tapi berguling-guling. Ibunya mulai berasa tuh, nah jangan pakai guling-guling dong, nangis-nangis aja. Ternyata ibunya kekeh nggak mau beliin juga. Akhirnya anak mulai seluncur, ya, di eskalator. Shoot, wah teriak, iya nak pilih, mau yang mana nak, mau yang mana. Anak mulai bisa berpikir, oh mama lemah ya. Besok ke mall lagi, aku keluarin jurus yang lebih hebat. Ya, gantungan di banner yang ada di mall-mall itu, shoot, kayak Tarzan gitu kan. Wah ini pasti lemah ini. Bayangkan, banyak orang yang terjebak kepada perdebatan. Tetapi Al-Quran mengajarkan, bila kita jadikan pengasuhan itu sebagai panggilan jiwa, maka tidak jadi beban. Bila ini diterapkan oleh para guru di sekolah, panggilan jiwa sebagai guru mengajar kepada anak-anak didik. Bila ini diterapkan oleh para leader di perusahaannya atau di organisasinya, maka kepemimpinan itu menjadi sebuah amanah yang itu menjadi panggilan jiwa. Bila itu disiplin kita dilakukan di dalam kehidupan kita secara personal, kita adalah khalifah untuk diri kita sendiri. Begitu kan Nabi mengatakan, kita ini pemimpin bagi diri kita sendiri. Bila hati menjadi komandan, nafsu yang menjadi tawanan. Tetapi bila nafsu yang menjadi komandan, hati kita yang tertawan, sehingga mau melakukan gerak kebaikan sepertinya rada susah. Itulah kenapa kemudian konsep panggilan jiwa harus ada di dalam diri orang tua yang great. Yang kedua, tugas kita adalah menyeru, bukan menyaru. Menyeru itu adalah memberi informasi yang baru, bukan menyaru, memaksa anak sama dengan kita. Menyaru itu memaksa orang saru dengan kita. Tugas kita para orang tua, bapak dan ibu sekalian, adalah mengupgrade anak dari biasa menjadi luar biasa. Meskipun proses menjadi luar biasa itu terkadang harus terpaksa, harus dipaksa, kemudian menjadi terpaksa, kemudian menjadi biasa, kemudian menjadi bisa, kemudian menjadi luar biasa. Itu konsep pesantren, Pak. Saya ingat bertahun-tahun di pesantren, dulu awalnya juga nggak mau, akhirnya dipaksa masuk. Begitu dipaksa jadi terpaksa, setelah terpaksa jadi biasa, setelah biasa jadi bisa, setelah bisa jadi luar biasa. Itulah sebetulnya konsep pendidikan yang harus kita bangun. Terkadang harus ada yang kemarin Kak Yeti sempat menyampaikan, ada sisi diktator kita sebagai orang tua, tetapi diktator yang terarah, bukan yang semata-mata ngomeli anak tok tanpa memberi penjelasan. Itulah kondisi yang harus kita bangun sekarang, sehingga kita membuat anak dengan menyeru informasi-informasi yang terbaru, upgrading intelektualitas, mentalitas, spiritualitas dari anak-anak kita, bukan menyaru. Menyaru itu kayak mimikri, Pak. Anda pernah lihat filmnya itu, mimikri, tokoh jahat yang kemudian punya pengikut kecil mirip sama dia, ketika bergerak satu dia bergerak lagi, gerak ke kiri dia gerak ke kiri, begitu. Dan beberapa banyak orang yang kemudian, sudah nak, kamu jangan repot-repot, hidup aja seperti mama, biasa kayak gini, alhamdulillah dapat suami yang baik, kaya, udah begitu aja. Lalu kemudian si anak menjadikan mamanya sebagai idol, dan kemudian setelah itu oke, bergerak seperti ini saja. Rasulullah mengingatkan kita, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Ajarkan, didiklah anak-anakmu, sebab mereka lahir di satu zaman yang tidak persis sama dengan zamanmu. Bergerak, zamannya beda. Ibu bapak, zaman kita zaman yang belum ada teknologi secanggih sekarang. Sementara zaman anak-anak kita, brojol baby aja udah main internet. Waduh, jangan-jangan waktu di dalam perut janinnya udah pada main iPad gitu kan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tantangannya itu yang dahsyat. Maka
menyeru, bukan menyaru. Ketika kita menyeru, berarti ada tuntutan kita menjadi orang tua yang lebih cerdas. Nah, kita bisa merujuk kepada surah ketiga, surah Ali Imran, pada ayat ke-79. Allah cerita tentang generasi Rabbani yang bila dia telah berilmu atau berpengetahuan, dia tidak berkata, "Hei, ikuti aku karena aku sudah tahu." Tidak. Tetapi dia berkata, "Tetaplah ikut Allah karena Allah yang mengajarkan kita." Lalu di ujung ayat itu Allah mengatakan, "Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Mereka itu karakter generasi Rabbani yang mengajarkan dengan Al-Quran, lalu setelah itu mereka tetap belajar dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Kalau jadi guru, jangan stuck pada satu ilmu yang kita dapat. Kemudian setelah itu, oh aku kan guru, masa belajar lagi? Enggak lah ya. No. Surah Ali Imran mengajarkan kepada kita tentang konsep pendidikan tiada akhir. Apalagi kalau kita sudah mengajar, Bapak Ibu, kita ini kan semua guru ini. Sebagai leader, sebagai pekerja, bayangkan bila kita sebagai seorang karyawan tidak mengupgrade keilmuan. Tahun ini kita cuma ini yang bisa kita kuasai, tahun depannya begitu saja. Sudah sepanjang tahun hanya akan di level itu. Itu yang saya katakan kemarin, terkadang kita tidak siap pada saat rezeki besar mau Tuhan turunkan kepada kita, hanya karena kita belum siap menjadi orang dengan rezeki besar itu. Mengapa? Kita belum mempersiapkan diri kita. Ada banyak orang ketika dipaksa menjadi kaya, mendapat rezeki yang besar, tiba-tiba jalannya saja sudah berubah, jalannya agak lebar begitu, dadanya agak membusung. Ini bukan cuma kejumawaan materi loh, ada juga kejumawaan spiritual. Oh, bagaimana itu kejumawaan spiritual? Begitu pulang haji, teman-temannya memanggil namanya, fulan, nggak nengok. Tapi begitu dipanggil, Pak Haji, baru nengok. Oh ya, ada apa? Bila tidak dipanggil haji, berubah hatinya. Hati-hati dengan kejumawaan spiritual. Itu kenapa, saudaraku rahimakumullah, bahwa ketika proses menyeru itu bukan menyaru, bukan memaksa orang harus sama dengan kita, tetapi yang kita didik, yang kita asuh, yang kita bina harus lebih hebat ketimbang kita. Itu orientasi Islam di dalam konsep pendidikan anak. Tapi kalau kita bawa ranah publik, sebagai leader atau bahkan kita sebagai karyawan yang bekerja, ternyata kita juga harus mengupgrade diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Inilah konsep parenting di dalam Islam. Yang ketiga, tugas kita sebagai orang tua adalah apa? Menyampaikan, bukan menyimpulkan. Oke. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau kita sudah sampaikan lalu kemudian mereka tetap tidak berubah? Ya, tugas kita memang hanya menyampaikan. Soal hasil bukan tugas kita, hasil urusannya Tuhan. Kita bisa melihat ini pada surah Al-Ghasyiyah, Bapak Ibu. Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Pada ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Maka berilah peringatan, sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukan seorang pemaksa. Jadi orang tua hati-hati terlibat menyimpulkan, atau dalam bahasa parenting kalau Anda telusuri ada yang disebut dengan labeling. Memberikan label kepada anak. Ya Allah nak, mama punya anak 12, cuman kamu ini nak yang males banget, dasar anak males. Label. Kita menyematkan kata malas kepada anak. Sebagai seorang leader, kamu ini staf yang paling gak becus, gak pernah beres kamu ini ngerjain, gak kelar-kelar. Label. Sebuah pola parenting. Kalau di dalam apapun kita lalu memberikan sebuah pola sentuhan yang Al-Quran berikan,
Caranya itu yang kemudian nanti dibangun. Maaf Bapak dan Ibu sekalian, ini temanya belum selesai ini sebetulnya. Setelah ini dikemas dengan 7 cara komunikasi yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu ayatnya ada berapa? 6.666 ya. Tetapi hanya menyebutkan 7 model komunikasi. Kaulan layyina, kaulan ma'rufa, kaulan karima, kaulan baligha, kaulan thaqila, kaulan karima, dan ada lagi kaulan sadida. Ada apa ini? Al-Quran cuma menyebut 7 model. Ada model yang ke-8 tapi sifatnya larangan, yaitu kaulazur, perkataan yang dosa dan dusta, penuh dengan kesakitan yang diderita oleh orang yang mendengarkannya. Itu yang dilarang. Sehingga bagian yang kita sebut tugas ini, para rasul kan kemarin sudah kita sampaikan di surah yang ke-14 ayat 4. Salah satu kunci keberhasilan dakwah para rasul apa? Berkomunikasi dengan bahasa kaumnya. Kata Tuhan, kami tidak mengutus para utusan melainkan dengan bahasa kaumnya, sehingga kita yang harus lebih mengerti mereka. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, maafkan saya bila saya berhadapan langsung dengan para anak seperti kemarin dalam pesantren kilat. Bukan materi ini yang saya sampaikan. Ini materinya buat kita para orang tua. Sehingga Al-Quran membimbing kita. Anak itu kenapa kita sampaikan saja, bukan menyimpulkan dengan label-label tertentu. Karena maaf, anak tidak tumbuh dengan bentukan label yang kita sebut sejak dari lahirnya. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah ada si baby yang baru lahir kemudian kita sebut dasar bayi pemalas? Ada? Adakah bayi yang begitu lahir kemudian langsung bohong sama orang tuanya? Dia nangis, kemudian kita datang, nak mau nyusu ya? Seorang ibu datang mau menyusui, kemudian bayinya bilang, tipu loh ma, aku nangis cuma ngerjain mama doang. Ada bayi yang begitu? Tidak. Jadi seluruh bentuk dan karakter itu adanya belakangan. Saya mau menyampaikan ini dalam surah yang kemarin sudah kita bahas, surah 16 ayat 78, yang menyatakan bahwa manusia itu lahir from nothing. La ta'lamuna syai'a. Bayi lahir tidak punya karakter. Manusia itu dibentuk programnya oleh lingkungan, dan lingkungan yang terdekat adalah orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tuanya yang bikin anak ini jadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Orang tuanya yang bikin anak ini jadi programnya positif atau programnya negatif. Seandainya saya punya cukup waktu, saya akan membedah soal program anak ini Bapak dan Ibu sekalian. Itu kenapa dalam kajian Islamic Parenting, dalam jiwa perkembangan anak yang tumbuh sejak kecil, di periode parenting itu 0 sampai 7 tahun adalah periode tanam. Ini paling luar biasa untuk membentuk paradigma anak ketika dia sudah remaja, dewasa, dan besar nanti. 7 sampai 14 tahun adalah periode model, di mana anak bisa langsung memodel orang yang bisa langsung dia lihat, atau gambaran-gambaran yang dia dapat dari dunia di dalam dekat rumah, atau berita-berita atau media. Kemudian 14 sampai 21 tahun adalah periode sosial. Ini periode di dalam parenting. Kita tahu bahwa ketika ini kemudian dikembangkan, maka yang berpulang selama periode itu adalah kita. Jadi jangan dulu menyimpulkan, karena Tuhan seolah-olah akan berkata, saat kau simpulkan, jangan-jangan itu karena engkau mengajarkannya demikian. Maafkan saya Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada orang tua yang ngajarin anaknya malas. Tapi waktu kemudian si anak tumbuh malas, boleh jadi karena sejak dari kecil dia ngelihat orang tuanya malas. Walaupun tidak secara verbal, orang tua itu mengajarkan, nah nanti kalau sudah besar jadi pemalas ya, hidup pemalas. Tidak ada orang tua yang mengajarkan begitu. Tetapi gayanya, stylenya, karakternya dicontoh langsung oleh sang anak karena si orang tua mengajarkan malas.
Itu kenapa Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam mengatakan kau boleh kumpulkan jutaan teori parenting, tapi yang terhebat adalah satu, pembiasaan. Orang tua membiasakan langsung kepada anak. Anda ingin anak-anak menjadi pembaca yang baik, tampillah menjadi orang tua yang setiap saat anak melihat selalu bersentuhan dengan buku. Secara verbal saja, mau sehari Anda ngomong 100 juta kali, nak baca buku, nak baca buku, tapi anaknya ngelihat bapaknya tidur terus, dia tidak bisa menjadi pembaca yang baik. Saudaraku, inilah kemudian yang diajarkan Al-Quran kepada kita, sehingga konsep menyampaikan bukan menyimpulkan adalah bagian supaya kita tetap berdamai dan tidak stres. Bagaimana seorang Nuh alaihi salam, sang nabi yang memperjuangkan sampai akhir kematian anaknya untuk dididik, tapi saat banjir bandang datang, sang anak naik ke gunung, Nuh masih mengupayakan untuk menyelamatkan. Sampai sang anak berkata, tidak ayah, ayah saja bersama yang lain naik ke perahu keselamatan, aku akan mendaki gunung yang lebih tinggi. Ayahnya bilang, tidak nak, banjir ini akan terus menenggelamkan gunung yang paling tinggi. Sang anak bilang, tidak ayah, ada gunung yang lebih tinggi lagi, aku akan daki. Hingga ketika kemudian perahu keselamatan ini naik, sementara banjir bandang menghabiskan seluruh gunung yang paling tinggi, Nuh masih mendoakan supaya anaknya ini selamat dan ikut. Di titik yang paling akhir Allah kemudian mengatakan, tidak wahai Nabi Nuh, itu bukan bagian dari keluargamu. Saya ingin ini berdamai dengan keadaan, tapi jangan belum apa-apa kita sudah menjadikan ini sebagai dalil. Waktu ternyata anaknya bermasalah, kemudian ditegur sama seorang ustadz, Pak kenapa jadi anaknya begini? Alah Pak biasa, Nabi Nuh aja juga anaknya begitu. Ini jadi pembenaran. Keliru. Cerita yang Al-Quran dokumentasikan itu sebagai sebuah ibrah, pelajaran bagi kita. Bila dalam keluarga kenabian aja ada yang seperti itu, maka kemudian Al-Quran memberikan guidance. Saudaraku, Bapak dan Ibu sekalian, bila Al-Quran sekedar kita baca, memang ia memberikan pahala al-muta'abbad bitilawati. Tetapi Al-Quran itu guidance yang hidup. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib berkata, kau sampaikan saja masalahmu kepada Al-Quran dan biarkan Al-Quran berbicara untuk memberikan jawaban kepadamu. Dulu saya berpikir keras, bagaimana Al-Quran ngomong sama kita. Tapi ternyata setelah kita dekati dan kita bedah, bahkan urusan parenting saja Al-Quran berbicara dengan sangat luar biasa. Ada sebuah pesan Bapak dan Ibu sekalian. Anda pernah mendengar nama Sir Muhammad Iqbal, seorang pemikir Islam kontemporer dari Pakistan. Di usia yang sejak dini beliau sudah menghafal Al-Quran. Ada yang namanya Iqbal? Wah, alhamdulillah. Kita bisa berjumpa dengan mujaddid modern. Muhammad Iqbal ini mendapatkan gelar Sir itu dari pemerintahan Inggris karena karya-karyanya yang luar biasa. Beliau pernah ditanya, hai Iqbal, bagaimana sebetulnya engkau berinteraksi dengan Al-Quran sehingga engkau sepertinya kalau sudah berbicara Al-Quran itu begitu luas dan begitu menjiwai. Lalu kemudian Iqbal menjawab, aku terbayang sejak dulu aku kecil, ayahku sering berpesan, hai Iqbal, setiap kali kau membaca Al-Quran, bayangkan seolah-olah Al-Quran itu diturunkan Allah kepadamu, sehingga kau merasakan bagaimana ketika para sahabat datang kepada Nabi bertanya tentang sesuatu, lalu kemudian Nabi menjawab sambil menunggu turunnya wahyu. Anda ingat ayat-ayat yang diawali dengan kata-kata yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ruh. Ayat-ayat yas'alunaka membuktikan bahwa Al-Quran tidak turun bagaikan tablet yang sudah jadi kemudian dimasuki ke mulut-mulut hambanya yang beriman. Tidak. Tapi Al-Quran itu diturunkan secara gradual, tergantung Al-Quran by request. Sehingga ada sebuah proses dialogis antara wahyu dengan masyarakat. Saya baru paham
Pantas Imam Ali berkata, ajak dong Quran bicara, dan biarkan Al-Quran memberikan jawaban-jawaban yang dahsyat. Baik, kita lanjutkan bagian yang keempat. Begitu soal mendidik anak, bukan cuma menyampaikan, bukan menyimpulkan. Pada bagian yang berikutnya Al-Quran mengajarkan kita bahwa dalam proses mendidik itu adalah dengan cara kita ini, dengan cara mengajak, bukan mengejek. Dan ini berlaku umum, bukan cuma dalam soal parenting. Kalau dalam soal parenting jelas-jelas kau jangan ejek anakmu. Mereka tumbuh dari kecil itu sesuai dengan program yang kau berikan. Lalu kenapa ketika kemudian hasilnya enggak jadi, kau tidak menampar diri sendiri dan mengatakan yes aku salah, tetapi kita mengatakan dasar kamu anak tidak tahu diri. Tamparan Al-Quran kepada kita. Ini yang kemudian dikatakan di dalam surah Toha, ketika menceritakan Nabi Musa datang kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Hai Musa, kau datang sana kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu menjadi pembangkang. Saya tidak sedang mengatakan anak-anak kita bagaikan Fir'aun, tidak. Tetapi saya akan mengatakan bahwa dari 4 anak kita, ada yang kadang taat, ada yang kadang membantah. Betul. Dan perintah Tuhan ketika menyeru Musa datang kepada Fir'aun, kaulan layyina, kau datang ke sana ajarkan agama dengan kata-kata yang lembut. Karena kelembutan itu bisa melawan segala bentuk kekerasan. Sementara kita tidak menggunakan cara itu. Berapa banyak orang tua yang mengambil KDRT, kekerasan dalam rumah tangga di bidang pendidikan anak. Nah, karena itu angka ini harus kita segera kurangi dengan menampilkan ajakan, bukan ejekan. Saya akan membawa ini sekali lagi pada ranah publik, bukan hanya dalam soal pendidikan keluarga, tapi dalam soal kehidupan kita. Karena kita tadi bicara soal as-sahabiyah, persaudaraan, persahabatan di luar keluarga. Saya rasa ada bagian tertentu yang Anda mengingat dalam surah Al-An'am ayat 108. Jangan, bahkan kepada orang yang beda agama, kata Tuhan, jangan sekali-kali kau mengejek sesembahan-sesembahan mereka. Karena bila kau mengejek sesembahan mereka, mereka akan mengejek Tuhanmu, yaitu Allah. Saudaraku, kalau kita kembali kepada Al-Quran, agama Islam ini tidak pernah mengajarkan kita menjelekkan Tuhan orang lain. Tapi kita lihat sekarang di bangsa kita, baru belajar satu agama setengah bulan, tampil di umum, habis Tuhan orang lain dikata-katain. Padahal Al-Qurannya sendiri melarang. Seolah-olah itu kalam Allah. Saya pernah memikirkan lama, kenapa Allah berfirman seperti ini ya? Hei orang yang beriman, jangan sekali-kali kau hina Tuhan orang lain. Kalau kau menghina Tuhan mereka, maka mereka akan menghina Tuhanmu, yaitu aku. Aku nggak mau dihina hanya karena engkau menghina Tuhan mereka. Allahu Akbar. Apalagi dalam soal pendidikan anak. Jadi soal mengajak, bukan mengejek. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, tugas kita adalah mencuci, bukan mencaci. Kayaknya udah agak familiar sekarang ya. Sudah bisa menebak di ujungnya apa. Tugas kita mencuci, bukan mencaci. Anda lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas para utusan itu adalah mencuci umatnya, bukan mencaci. Anak salah sedikit, oh iya nak, ini salah nak, tapi yang benar begini. Itu. Sehingga ketika kita melakukan pendampingan kepada anak, proses mencuci kita paham cara mencuci bagaimana.
sehingga kita tidak terjebak kepada orang-orang yang hanya sekedar mencaci. Nah, kenapa nilai matematika kamu dapat 5 nak? Kalau kita bertugas sebagai pencuci, apa yang kurang dari pemahaman ini tentang matematika? Mulai kita telusuri. Jangan-jangan kita cuma menyampaikan harapan tapi tidak memberikan cara belajar. Berapa banyak orang tua yang terjebak, nak kamu harus pintar nak. Caranya? Ya nggak tahu. Coba bapaknya marah-marah sama anaknya, kamu kenapa matematika dapat 5 begini? Nilainya paling jelek, cuma dapat B. Anaknya nggak nanya ya, dulu papa berapa dapatnya? Ayo, bingung. Papa dulu 4 nak. Jelekan papa kan. Ore, aku menang. Jadi kesenangan dia. Kita sering memberikan harapan yang sangat tinggi, tapi maaf, kita tidak memberikan caranya. Learning style. Nah, kalau dalam ilmu parenting, Bapak dan Ibu sekalian, learning style sangat memungkinkan. Ibu, ini saya mau tanya kepada Ibu yang lebih banyak nih aktivitas dengan anak-anak nih ya. Bu, pernah gak ada anak Ibu 2 atau 3 yang cara belajarnya satu sama lain beda ya? Ada satu anak yang senengnya di kamar dengerin musik, dia nggak mau keganggu yang lain, pokoknya sudah belajar setengah jam dapat. Ada satu anak yang bawa-bawa naskah diktatnya di kamar cuma 5 menit, pindah lagi ke depan, terus jalan lagi ke dapur, jalan lagi ke taman, sampai kita bilang, nak kamu belajarnya kapan? Itu buku dibawa-bawa doang. Oke. Tapi dengan cara itu, ini kayak ngirim sinyal nih yang ada di buku nih, shoot, dapat juga dia. Tapi kita yang kadang tidak mengenali cara belajar anak, langsung narik anak dari taman. Nah, mama udah liatin kamu setengah jam cuma bawa-bawa buku. Nih, sini cara belajar mama tunjukin ya. Nih duduk di sini kursi. Tak, duduk, jangan kemana-mana. Pelajari 2 jam, nanti mama balik lagi, mama tes ya. Padahal ternyata anak ini tipe kinestetik yang nggak betah diam di satu tempat. Dia senang bergerak, lalu kemudian dipaksa dengan tipe visual untuk membaca satu persatu. Nggak ada yang masuk. Itu kenapa bila sang guru menguasai satu kelas isi 15 orang, ingat 15 orang tidak semuanya visual, 15 orang tidak semuanya kinestetik, 15 orang tidak semuanya auditori, 15 orang semuanya dominan visual, tetapi ada banyak yang kinestetik dan auditori. Berapa orang di tempat ini? Sekitar 40 orang mungkin. Bapak Ibu, bisa kita terlibat sejenak? Saya minta waktu 1 menit saja, bisa? Bapak bisa? Ini kenapa bengong semuanya? Saya jadi takut. Bapak dan Ibu, coba tangan kanan Bapak dan Ibu bergerak seperti ini. Oke, lebih kencang. Cepat lagi. Letakkan sekarang tangan yang bergerak ini dengan cepat. Cepat lagi, diletakkan semuanya di dagu Anda. Letakkan di dagu Anda. Letakkan di dagu Anda. Letakkan di dagu Anda. Dagu. Hei, anak-anak udah 3 kali dikerjain tuh. Bapak dan Ibu maafkan saya. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, perintah meletakkan tangan di dagu terdengar jelas tidak? Jelas. Dagu. Tipe orang visual itu sampai 58%. Jadi bayangkan bila Anda hanya mengejar di dalam satu kelas, kemudian anak-anak sekalian, sejarah Indonesia dulu, dia menggunakan cara pendekatan orang auditori dengan cerita, yang ceritanya bahkan tidak dengan gaya, hanya di balik bangku saja. Sementara 58% anak di dalam kelas visual. Apakah masuk? 2 jam pelajaran sama sekali tidak ada yang masuk. Learning style. Bila orang tua memahamkan ini, maka proses pendidikan tidak stres lagi. Orang lain tidak lebih tahu dari kita. Kita orang tuanya yang paling tahu. Saya luar biasa keselnya Bapak Ibu sekalian, ada anak saya yang sangat kinestetik. Anak kinestetik kalau bahasa kampungnya itu becicilan. Tahu becicilan ya? Udah diapain aja, maunya begini, maunya begitu, segala macam. Ada salah satu putra saya yang kinestetik. Kemudian datang seorang tamu dan berkata, Ustadz kok anaknya nggak bisa diatur ya? Sembarangan aja ngomong. Anda tidak tahu cara saya mendampingi dia. Karena cara-cara tertentu terhadap anak kinestetik, kita punya cara-cara yang selurus dulu visinya, baru kemudian akan mendapatkan sesuatu yang sangat menarik bagi si anak.
Saudaraku, rasanya kita perlu waktu yang khusus ini untuk, dan insya Allah para ibu, wabil khusus para ibu, bapak yang mau ikut besok boleh. Saya akan khusus ya mengajarkan ini besok pada Jumat. Oh, lusa ya, lusa pada Jumat untuk divisi muslimah saya akan lebih spesifik, karena nanti ada cara-cara khususnya buat anak di bawah usia 14 tahun. Ada yang anaknya di bawah usia 14 tahun? Wow, banyak nih ya. Saya akan sampaikan sebuah pola yang disebut dengan hypnosleep. Bagaimana Anda membangunkan anak dari zona delta ketika tertidur lelap, lalu kemudian dibangunkan sesaat memasuki zona theta dan alfa. Lalu di zona gelombang otak theta dan alfa Anda bisa memberikan sugesti yang sangat efektif, sehingga anak ketika kembali ke gelombang beta sudah dalam keadaan sadar, dia merekam semua pesan itu dengan baik. Bapak Ibu mau? Ikuti pelatihannya 9 jam di Jakarta. Oke, mudah-mudahan nanti ada satu waktu ini ya Pak Jatmiko ya, biar khusus saya datang khusus nanti next time untuk mempelajari itu, karena ini prakteknya cukup lama. Tapi besok saya akan sampaikan 1-2 strategi yang paling jitu, efektif, luar biasa. Salah satu peserta pelatihan kami Bapak, ada seorang anak yang subhanallah itu sangat kreatif di dalam memanage dirinya. Masih kecil sudah jadi jutawan. Bagaimana caranya? Setiap mau mandi mah 7.000, mau belajar mah 20.000. Semua kegiatannya itu dibiayai dengan uang. Sampai si orang tua nangis datang kepada kami waktu di pelatihan saat itu dan mengatakan setiap hari harus menyiapkan recehan. Lalu kemudian saya tanya, ya nggak usah dikasih. Kalau nggak dikasih ya nggak mandi. Kalau mandi paksa, berantem jadinya. Wow, sampai anak usia 7 tahun dia nggak bisa mengatasi itu. Lalu kemudian dengan hypnosleep yang begitu sepele kelihatannya, tetapi dengan yang berat dari hypnosleep itu bukan caranya Bapak Ibu, tetapi menghadirkan afirmasi di dalam diri itu yang lebih kuat. Jadi kalau Anda melakukan tracknya sudah benar, tapi afirmasinya keliru, nggak jadi juga. Afirmasi saja tanpa hypnosleep Anda sudah begitu kuat. Dalam bahasa agama, afirmasi itu adalah kalimatul isbat, bahasa penetapan batin ketika kita mengucapkan tauhid, la ilaha illallah. Tapi ini saya gubah, tauhid diturunkan jadi ilmu Islamic parenting. Oke, nah itu bagian yang terakhir. Karenanya poin yang terakhir, ingat, mendidik itu bukan mendadak. Sudah tahu sekarang. Mendidik bukan. Waktu itu ada yang pernah ikut Pak, ikut pelatihan sampai saya tanya, Bu, Ibu niatnya apa ini? Mau ikut pelatihan Islamic Spiritual Hypnoparenting bersama Ustadz NH. Dia jawab gini, saya bayangkan Ustadz, seandainya saya menguasai hypnoparenting, anak saya akan saya hipnosis satu-satu. Lalu kemudian besok pagi, bim salabim, semuanya berubah menjadi baik. Wow, hebat banget. Selesai dong kalau gitu tugas jadi orang tua. Saya bilang kalau gitu sekalian aja nanti saya kasih ilmunya untuk menghipnotis suami semuanya, supaya bulan depan uang belanja naik 10 kali lipat. Tapi kan suaminya ikut pelatihan juga, jadi suaminya juga bisa menghipnotis istrinya. Nah itulah kenapa hypnoparenting ini diajarkan dengan sangat arif, sehingga kita mengenali ini tidak sama dengan hipnosis yang dikenal di dunia umum sebagai gendam atau segala sesuatu yang disebut black magic, menidurkan orang sedemikian hebat. Tidak. Saya lebih beraliran yang disebut dengan Ericksonian terapi. Ericksonian terapi itu mengajarkan waking hypnosis, menghipnosis dalam keadaan sadar. Jadi tidak perlu ditidurkan. Bagaimana saya harus menidurkan segini banyak orang untuk sekedar menunjukkan bahwa dagu itu bukan di sini. Tapi Anda tidak akan mengatakan, oh Bapak menghipnotis saya. Bukan, saya tidak menghipnotis. Tetapi gerak itu begitu menunjukkan emosi tertentu, sehingga dikatakan emotion depend on motion. Emosi itu sangat dipengaruhi oleh geraknya. Coba Anda praktekkan tangan seperti ini ke atas, kemudian Anda dongakkan kepala, Anda senyum, smile yang lebar, kemudian Anda bayangkan peristiwa buruk yang pernah terjadi. Bisa?
Gak bisa, Pak. Bagaimana dalam keadaan senyum membayangkan yang dulu buruk-buruk, nggak pernah nyangkut. Memori kita agak sulit mengingat yang buruk dalam keadaan smile. Maka berapa banyak orang yang bermasalah biasanya suka menyudut di sudut ruang, menekuk badan, berselimut, berkemul, sehingga ketika sang nabi dalam keadaan ketakutan, turunlah wahyu dan mengatakan, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, bangun, bangun, berikan peringatan. Kau jangan larut dalam masalahmu di balik selimutmu. Berapa banyak manusia modern sekarang yang pagi tertidur di balik selimut. Dia menyukai malam dan membenci pagi. Kenapa? Karena pagi jam kunjungan debt collector datang dari rumahnya. Ngumpet di balik selimut. Maka mendidik bukan mendadak. Diajarkan nanti di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 146. Jam berapa sekarang? Ya Allah, maafkan saya melewati waktu yang sudah luar biasa. Tetapi 6 ini memberikan pencerahan buat kita semuanya. Malam ini insya Allah akan segera kita praktekkan hal yang terbaik yang Al-Quran cerahkan buat kita semua. Izinkan saya pada Jumat siang nanti untuk mengulas ini kembali. Boleh Ibu ya? Menarik tema ini Ibu? Oke, nanti insya Allah saya akan lengkapi dengan praktek-praktek sederhana. Tadi ketika di Masjid Otsuka, kebetulan pada saat saya menyampaikan praktek hypnosleep, ada seorang peserta yang bawa anak baru usia 3 tahun tertidur, jadi bisa langsung dipraktekkan. Bahkan ada satu anak, ibunya orang Jepang dan tidak bisa bahasa Indonesia. Anaknya menangis. Kemudian kita berikan cara bagaimana mengatasi langsung anak yang menangis. Nah itu cara-cara yang sederhana, tetapi seringkali diajarkan oleh orang tua kita dulu, lalu kita kemudian melupakannya. Mudah-mudahan di Jumat siang nanti kita akan lebih banyak para ibu ya yang bisa disampaikan untuk mengkaji Islamic parenting. Bapak dan ibu sekalian, sekali lagi maafkan saya mengambil waktu lebih lama. Semoga materi malam ini bisa mencerahkan kita semuanya. Dan insya Allah berjumpa lagi pada esok malam dalam kegiatan yang sama, tarawih di masjid tempat kita ini. Demikian saya akhiri dan saya kembalikan kepada Pak Jamal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.